Aduh, nggak nyambung. Ya udahlah bang, dibawa dulu bang. Begini loh bang, banyak orang-orang Islam membuat klaim-klaim tentang kekristenan. Abang pernah nonton? Abang kenal nggak? Jangan-jangan Anda juga nggak tahu lagi. Saya sebutin dulu nama-namanya. Saya sebutin nama-namanya. Nama-namanya saya sebutin. Anda tahu Zakir Naik bang? Tahu bang. Tahu. Apa yang diomongin? Ya banyak menentang Kristen gitu bang ya. Kristen. Anda tahu Anda tahu Donditan? Ya. Apa yang diomongin? Ya sama bang. Kristen. Ya itu yang saya tanggapi. Coba bawa argumen yang dibawakan oleh mereka atau argumen Anda sendiri, ya silakan. Supaya bisa saya tanggapi dan saya counter. Tapi siap-siap di counter ya bang ya. Nah kalau bikin pertanyaan, siap-siap pertanyaan itu dibalikan kepada Anda. Silakan. Ya enggak bang, saya tadi menanggapi yang terakhir aja bang itu ya, yang debat dengan Pak Rahman. Ya silakan. Gitu kan bang. Silakan. Tadi kan pertanyaannya, kita malu nggak sebagai Muslim gitu bang ya, melihat kelakuan Muslim lainnya mematah-matahkan salib gitu bang ya. Ya jawaban saya sih, ya kita malu bang, tapi itu kan oknum bang ya, tidak bisa disamaratakan. Oke. Begitu bang. Baik, saya setuju dengan Anda. Pertama saya setuju dengan Anda bahwa sekali lagi saya katakan tidak terhitung banyaknya orang-orang Islam yang baik bang. Ya. Oke. Tidak terhitung orang Islam yang ramah, baik, ya, nggak terhitung banyaknya. Yang nggak pernah ngurusin agama orang, bagimu agamamu, bagiku agamaku, lakum dinukum waliyadin. Banyak bang, banyak. Nah, sekarang oknum-oknum yang merusak itu bang, yang mematah-matahkan salib, banting-banting, dipecah-pecahin, patah-patahin itu. Apakah menurut Anda mereka itu melaksanakan ajaran Islam atau tidak? Itu harus dilihat konteks luas ya bang ya, tidak bisa langsung seperti itu bang kejadiannya. Kalau misalkan setahu saya yang di Cidahu itu kejadiannya ada salah paham ya bang ya. Ada salah paham di mana di situ masyarakat itu menganggap orang Kristen yang saat itu sedang bernyanyi itu sedang melakukan kegiatan keagamaan. Padahal kesimpulnya aja, kesimpulannya aja. Apakah bisa jadi itu menerapkan ajaran agama Islam? Kalau konteksnya di Cidahu itu salah bang. Iya, tetapi boleh orang Islam itu suatu saat itu mematah-matahkan salib. Tidak boleh bang ya, menurut saya. Lalu yang Anda maksud lihat konteksnya itu bagaimana? Dalam konteks seperti apa sehingga orang Islam itu boleh mata-matain salib? Ya kalau kita diserang bang, gitu. Kalau di Cidahu ini kan tidak diserang bang, kondisinya itu adalah salah paham. Sebentar. Ini menarik. Kalau diserang berarti yang dipatahkan salib. Ya kalau orang Kristen yang nyerang ya kita patahin salib bang, kan gitu. Pernyataan saya apa salah salib? Contoh bang, contoh gini, contoh. Anda punya tetangga Kristen, oke? Oke. Lalu tetangga Kristen itu misalnya nyolong mangga Anda atau nyerang misalnya. Gitu bang, sorry bang ya. Yang dimaksud nyerang bagaimana contohnya? Gimana maksudnya? Ini kan konteksnya keagamaan bang. Menyerang dalam konteks keagamaan, bukan masalah nyolong mangga bang Edis. Maksudnya nyerang dalam konteks agama gimana? Saya nggak ngerti, coba gimana maksudnya? Ya misalnya ada orang Kristen atau di luar Islam nyerang Islam nih bang ya. Nyerang dalam pengertian gimana nih? Nyerang agamanya, nyerang kepercayaannya begitu atau ajaran-ajarannya gitu. Lalu yang diserang ajarannya yang dipatahin salib. Itu kan simbolis aja bang, salib itu maksudnya. Nggak gitu juga. Bang, kita nggak bicara simbolis loh bang, kita bicara orang selagi mata-matain salib di Cidahu kok simbolis ya. Aduh, ini gimana ketika saya ngomong dengan mereka ini perlu bodrek yang banyak. Bang, kita nggak ngomong simbolis, yang kita omong itu perlakuan yang jelas-jelas terjadi, matain salib.
Nah, apakah Anda malu? Tadi Anda bilang sudah malu. Pertanyaan selanjutnya, apakah itu ajaran Islam? Anda bilang bukan. Lalu tapi tergantung gimana? Pertanyaan Iya, saya, Bang, betul. dalam keadaan yang seperti apa sehingga orang Islam boleh matahin salib itu? Ya kalau misalkan orang di luar Islam, Bang, menyerang Islam itu, Bang, secara dari sisi Bukan itu, ajaran Bang. Jawabannya atau- begini. Saya kasih Abang jawabannya. Jawabannya begini, Bang. Biar Anda tahu. Dengarkan saya. Contoh, Bang. Contoh dalam keadaan seperti apa boleh salib itu dipatahkan. Contoh begini. Saya pernah masa kecil saya, Bang, cari kayu. Coba Abang udah bisa bayangkan ya. Cari kayu. Musuh kami cari kayu. Kadang-kadang lewat kuburan begitu. Bang, jangan dimatikan dulu, Bang. Lawi terjeda. Sebentar, terjeda, Bang, terjeda. Jangan lari, Bang, jangan lari, Bang. Aduh, dia terjeda ini. Aduh, sebentar, kita tunggu dulu, teman-teman. Halo, Bang. Halo. Jangan terjeda, Bang. Saya kasih tahu dalam Oke, oke. konteks seperti apa. Sorry, Bang. Begini. Misalnya ada orang Islam cari kayu, oke. Nah, kebetulan dia mampir di satu pekuburan Kristen. Nah, di pekuburan Kristen ini kadang-kadang, Bang, kuburan-kuburan tertentu itu biasanya tulangnya itu diambil dipindahin ke tempat lain. Nah, bekas kayu-kayunya itu biasanya ditaruh aja di situ, dibuang. Nah, ketika ada kayu salib yang udah dibuang begitu, Bang. Nah, itu boleh dipatahin dijadiin kayu bakar. Boleh-boleh aja, kenapa tidak boleh? Udah dibuang kok. Ini kan sudah dibuang, Pak. Kayu Betul, salibnya betul. sudah dibuang, udah digeletakin begitu. Nah, kebetulan saya perlu kayu bakar. Nggak apa-apa. Itu baru boleh, Bang. Begitu, jadi kayu bakar. Anda ini bagaimana? Loh. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika nanti Nabi Isa datang, dia akan mematahkan salib, setuju? Oke, saya pernah dengar itu. Oke. Nah, ketika nanti Nabi Isa mata-matain salib, diambil salib di gereja, patahin nih salib nih. Pertanyaan saya, apakah Anda akan malu melihat kelakuan Nabi Isa yang mata-matain salib itu? Ya menurut Anda Nabi Isa Yesus bukan, Bang? Aduh, nggak nyambung. Ya udahlah, Bang, dibawa dulu, Bang.